Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sorry gak upload beberapa hari karena saya sedang sariawan seperti biasa. Yang harusnya up setiap hari malah jadi ketunda. Ini sariawan memang villain bagi saya sih. Jadi dengan rilisnya season ke-6 My Hero Academia, otomatis kita juga mendapatkan opening dan ending baru untuk core pertama. Nah, di opening dan ending My Hero Academia season ke-6 ini memiliki spoiler tersirat yang mengarahkan ke kita para penonton tentang apa yang akan terjadi di core pertama serta di core kedua nanti. So, untuk mengetahui apa yang terdapat di opening My Hero Academia, kita akan analisis bersama di konten kali ini berdasarkan scene per scene. Oh ya, konten ini mengandung full spoiler untuk core pertama. Jadi untuk yang tak suka spoiler, silakan out dari video ini. Serta yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah openingnya. Jadi untuk endingnya, pembahasannya segera menyusul cuy. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Jadi opening untuk season ke-6 ini dibawakan oleh Super Beaver yang berjudul Hitamuki. Super Beaver adalah band yang sudah pernah mengisi beberapa opening anime. Salah satu yang terkenal adalah opening anime Barakamon, yang memang band musik ini sukses bawakan. Hingga kita yang pernah menonton Barakamon pasti masih terngiang-ngiang dengan openingnya. By the way, kalian harus nonton Barakamon sih, bagus soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke analisis opening dari scene per scene. Opening dibuka dengan font My Hero Academia dengan gaya jadul khas American superhero comic, mirip seperti font-font yang sering kita temui di komik Marvel dan DC. Ini menegaskan ke penonton bahwa Bang Hori selaku kreator mengkonsepkan My Hero Academia seperti komik superhero Amerika namun dengan gaya manga Jepang. Kemudian beralih ke Deku yang bangkit dari reruntuhan gedung. Ini adalah scene yang menggambarkan pasca Gumurudike Shigaraki berhasil memperondakan sebagian Kyoto. Lalu kita beralih ke Bakugo yang sedang bermanuver di udara. Ini memberi clue kalau di season 6 ini Bakugo akan ikut menggila dalam perang melawan Paranormal Liberation. Dan kemudian ada Soto pula yang sedang bergerak menerjang seseorang. Nah, di scene ini memberi petunjuk bahwa Soto akan memiliki porsi besar sebab suatu rahasia akan terungkap di depan matanya. Lalu bergeser ke Shigaraki yang sedang melakukan Gumurudike yang mengakibatkan satu kota porak-poranda dalam sekejap. Di samping itu juga memperlihatkan kita scene yang diambil dari panel manga, di mana ini adalah Shigaraki yang sedang membangkitkan kebenciannya untuk segera menghancurkan apapun yang dilihatnya. Scene berpindah ke Aizawa dan Prison Mike. Di scene ini, mereka ditunjukkan sedang berada di ruang interogasi yang memberi kita petunjuk bahwa di arc ini Aizawa dan Prison Mike akan membalaskan dendam karena sahabat mereka, yakni Shirakumo, telah dirubah menjadi seorang Nomu, yakni Kurogiri. Scene berpindah ke Mirko yang melompat-lompat di dalam koridor. Pada scene ini, Mirko ditunjukkan bakal memiliki panggung untuk memperkenalkan seberapa kuat dirinya, karena nanti Mirko yang seorang diri akan menghabisi banyak high-end Nomu. Bergeser lagi, kini ada Gran Torino yang terlihat di perkotaan. Di sini ini bisa bermakna ganda. Yang pertama, pas Gran Torino bersama Shimura Nana memutuskan untuk meninggalkan Kotaro. Dan kedua adalah tanda bahwa Gran Torino akan tumbang di arc ini. Kemudian ada Endeavor pula di sini yang menunjukkan kalau di arc ini dosa besar Endeavor akan dibongkar habis-habisan. Nah, siapa yang akan melakukan hal tersebut? Jawabannya ada di scene selanjutnya. Di scene ini memperlihatkan Dabi yang fokus pada satu hal. Bergeser ke beberapa scene, kini ada scene Hawks dan Twice. Di kedua scene ini memberi kita gambaran akan pengkhianatan Hawks terhadap Twice. Dan di beberapa scene selanjutnya menunjukkan trio Bakugo Deku Soto yang disorot penuh. Ini maksudnya adalah mereka bertiga akan memiliki konfliknya masing-masing di arc Paranormal Liberation. Setelah beberapa scene, kita sudah masuk ke scene original anime. Karena beberapa scene tadi adalah scene yang diambil langsung dari panel manga. Jadinya stylenya bagi pembaca manga My Hero Academia tentunya tidak asing. Nah, di beberapa scene cepat ini, kita dapat melihat Aizawa yang memakai senjata tajam. Lebih tepatnya ini adalah golok. Sebab Aizawa dijelaskan akan memutilasi kakinya sendiri agar quirknya tak hilang. Loh kok bisa? Ya, saya malah spoiler banyak-banyak. Lalu ada Endeavor yang lagi mengamuk. Kejadian ini pastinya saat melawan Shigaraki. Tapi sayang sekali Endeavor bukan tandingan Shigaraki. Berpindah ke beberapa scene lagi, kini memperlihatkan murid-murid kelas A dan B yang berjaga di hutan. Di sini ini memberi petunjuk bahwa mereka akan menghadapi serangan Gigantomachia yang di arc ini akan mengamuk. Melompat lagi ke scene lain, kini memperlihatkan Deku yang terbang menghindari Rivet Staff. Nah, Rivet Staff ini adalah quirk milik Shigaraki yang akan ditonjolkan pula. Tapi yang jadi fokus utama pada scene ini adalah di reveal-nya dua quirk baru yang akan bangkit, yakni quirk Float yang akan membuat Deku terbang dan quirk Danger Sense yang akan membuat Deku dapat mendeteksi serangan lawan. Setelah itu, ada scene yang memperlihatkan High Enomo dan Near High Enomo. Dan para monster buatan ini akan terungkap dari apa dan bagaimana kekuatannya nanti. Lompat ke beberapa scene, ada scene yang menampilkan beberapa pro hero terkenal. Tapi satu hal yang menjadi fokus adalah Midnight, karena Midnight di arc ini akan menemui ajalnya. Waduh, spoiler. Setelah itu ada pula scene
scene Shigaraki dengan telapak tangan yang memiliki titik kecil yang menyala. Ini adalah scene yang menjelaskan kalau Shigaraki sudah resmi menjadi pewaris quirk All For One yang baru. Sekaligus scene ini menunjukkan Shigaraki yang memakai quirk Dead Imagine, yakni quirk yang membuat lawannya merasakan halusinasi kalau dia sudah meninggal. Dan di opening ini memperlihatkan pula Deku Berserk Mode, ditandai dengan mata kiri Deku yang menunjukkan energi One For All yang meluap-luap karena emosi Deku yang tak terkendali. Setelah itu memperlihatkan lanskap Deku beserta hero-hero lain yang akan memiliki panggungnya masing-masing, yakni Bakugo yang akan sekarat, Soto dan Endeavor yang akan kena mental, kemudian ada Ryukyu dan Gran Torino yang juga akan sekarat nantinya, kemudian ada Nejire yang ikut nimbrung, ada Aizawa dan Manual yang akan bekerja sama mematikan quirk Shigaraki, dan terakhir ada X-Less serta Crush yang akan tewas di arc ini. Ada hal aneh di sini kawan-kawan. Nih Pro Hero 13 ngapain nimbrung anjir? Harusnya Rocklock atau Ida T-nya yang muncul. Lah lu astronot ngapain muncul anjir? Intinya di sini nih memberi petunjuk kalau mereka yang ada di scene ini memiliki peran penting selama perang terjadi. By the way, kita juga melihat Deku yang dalam mode full cowl. Ini karena Deku akan memakai One For All 100% secara membabi buta. So, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.